1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumun dia hendak mendengarkan firman Allah. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka dapat membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka mengisi hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Silahkan duduk. Iya, kita sudah membaca. Di sini saya memberikan judul adalah kunci multiplikasi usaha dan pekerjaan. Apa itu multiplikasi? Multiplikasi itu adalah suatu perlipat gandaan dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya ketika kita memultiplikasikan kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan perlipat gandaan dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang tadi kita baca, di situ dikatakan adalah Yesus datang dengan rombongan orang banyak yang ingin mendengar firman Tuhan. Jadi di situ kita bisa terlihat wajah yang penuh dengan, di firman-Nya yang tadi mereka mengatakan bahwa mereka telah bekerja keras. Ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan bagi orang banyak yang ingin mendengar firman-Nya. Di ayatnya pertama tadi, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dan ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi di situ Tuhan Yesus datang ingin menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh orang di tempat itu. Dan di situ ada murid Tuhan Yesus yang sedang menabur jala. Tetapi apa yang terlihat di situ, saudara? Terlihat wajah yang penuh dengan kekecewaan saat membasuh jalannya. Ya, ketika Yesus datang ingin mendengarkan, memberitakan Injil, orang-orang baik ingin mendengarkan firman-Nya, kemudian dia melihat sesuatu yang terjadi atas keempat orang ini, saudara. Yesus melihat apa yang terjadi dari Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Pada saat itu yang tidak mendapatkan apa-apa dalam pekerjaan yang mereka lakukan semalam-malaman. Dikatakan, "Guru, kami telah bekerja keras. Semalam-malaman kami telah berusaha, tetapi apa yang kami dapatkan? Tidak ada sama sekali, nol." Tetapi Tuhan katakan, lihat keadaan mereka pada saat itu. Mereka putus asa, mereka itu berpikir bagaimana mereka mau makan hari ini, mereka mau makan apa.
Mereka mau bayar cicilan apa kalau manusia sekarang berpikir seperti itu. Tuhan, kalau saya tidak bekerja, saya mau makan apa? Anak-anak saya, keluarga saya, cicilan saya mau pakai apa Tuhan? Seperti itu. Pada saat itu keempat orang ini ya berkata seperti itu. Di masa itu kita tahu bahwa tagihan dari pemerintah Romawi cukup membebani para nelayan pada masanya. Dalam keadaan yang putus asa, kita bisa melihat di situ. Dalam keadaan putus asa, kita melihat bagaimana mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Lukas yang kelima, ayat yang pertama sampai ketiga yang bagian A. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dalam keadaan yang putus asa, apa yang dapat kita lihat? Mujizat apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita? Mereka yaitu keempat orang tadi, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka membuka hati dengan meresponi keadaan Tuhan saat itu. Tuhan lewat ibadah persekutuan. Jadi kalau kita ingin melihat mujizat Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat mujizat, kita meresponi kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau lihat mujizat, kita harus mengizinkan rumah kita, apakah itu rumah kita, tempat usaha kita, kantor kita kah, ya kan, diizinkan untuk beribadah di situ. Ketika kita mau melihat, ketika kita berputus asa dan kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita buka hati kita, kita buka rumah kita, kita buka tempat kita. Saudara boleh lihat salah satu pendeta presiden yang kemarin baru dilantik ya. Ketika dia baru dilantik, dia mengajak semua orang untuk berdoa, saudara. Dia mengucap syukur ke hadapan Tuhan bahwa dia diizinkan Tuhan untuk memerintah sebagai presiden Amerika saat ini. Jadi dia mengandalkan hidupnya. Dalam parlemennya dia berdoa, dia pimpin doa itu, saudara. Ini tidak pernah terjadi. Jadi ingat, ibadah itu sangat penting ya saudara. Jangan kita pergi dari ibadah. Jangan kita jauhkan diri kita dari ibadah. Dalam Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-25, apa isinya? Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti hari Minggu, seperti ibadah sepekan, seperti itu saudara. Kalaupun sesibuk-sibuknya kita, sempatkan diri kita, buka ruang buat kita saat teduh dengan Tuhan. Seperti itu saudara. Dalam Timotius 4 juga yang ke-8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Garis bawahi saudara, mengandung janji. Ingat itu. Mengandung janji itu apa ya sebenarnya ya? Di sini saya ibaratkan kalau seorang wanita mengandung atau hamil, itu bukan jasmani ya, tapi saya berbicara lahiriah saat ini. Seorang perempuan wanita sedang mengandung, artinya ibadah itu saudara. Ibadah itu artinya kita akan mengandung janji. Kita mengandung dan seorang yang mengandung pasti akan melahirkan ya. Berarti jika dipahami dengan jelas, seseorang yang setia ibadah, dia sedang mengandung untuk dia melahirkan janji, yaitu mujizat yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Artinya kita harus bergabung. Kita jangan menjauhkan diri kita dari ibadah-ibadah kita. Kita harus memelihara persekutuan ibadah kita. Karena banyak orang tidak menjaga persekutuannya dengan Tuhan di hari-hari ini. Banyak orang sibuk dengan kesibukannya untuk mengenyangkan kehidupan jasmaninya. Tapi dia lupa untuk mengenyangkan rohaninya saudara. Ingat itu. Jadi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, jangan ketika datang ke Tuhan hanya untuk melihat mujizat. Setelah melihat mujizat, bye-bye Tuhan. Begitu, enggak boleh ya. Kalau kita mau terus melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita, mari kita latih badan kita ini. Kita mendekatkan diri kita, jangan kita jauhkan ibadah-ibadah. Karena
dalam setiap ibadah itu mengandung janji. Ingat tadi garis bawahi, setiap ibadah itu mengandung janji dalam kehidupan kita, saudara. Jangan melainkan janji Tuhan itu berbicara apa, saudara? Berkat Tuhan, doa yang dijawab Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan yang kita lalui pasti Tuhan jawab. Itu mengandung janji. Tapi apa untuk kita melihatnya? Kita mendekatkan diri kepada ibadah-ibadah. Kita mempersilahkan sama seperti Simon tadi, dia memberikan perahunya. Kalau kita sekarang memberikan rumah kita, memberikan kantor kita, ya, untuk kita ibadah. Datang ke gereja, menyerahkan diri kita buat Tuhan, untuk kita menerima janji Tuhan, saudara. Jangan ketika putus asa, baru Anda datang ke gereja, baru Anda datang ke Tuhan. Tetapi ketika Anda sudah hidup senang, hidup makmur, Anda lupa dengan Tuhan. No, saudara, enggak boleh seperti itu. Kalau kita mau melihat mujizat, ingat, kita dekatkan diri kepada Tuhan. Sebab perlindungan itu datang dari Tuhan, saudara. Amin. Keselamatan dan perlindungan baik dunia maupun dunia yang akan datang itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Ingat itu, saudara. Di situ dikatakan ia naik perahunya Simon dan ia menyuruh supaya bertolak perahu jauh lebih dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas itu, saudara. Itu apa yang dikatakan, saudara. Poin yang kedua adalah bagaimana kita mau melihat mujizat Tuhan dalam keadaan kita berputus asa, kita tidak tahu kita mau berbuat apa. Yang kedua, izinkan perahu yang dipakai untuk beribadah dijadikan mimbar, saudara. Dalam Lukas yang kelima dikatakan, ia yaitu Yesus naik ke dalam perahu, salah satu perahu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Dikatakan situ Simon mengizinkan perahunya untuk menjadi mimbarnya Tuhan berdiri di kala itu di danau Genesaret, saudara. Tuhan memberitakan Injil, saudara, di situ. Mengizinkan perahunya dipakai untuk ibadah si Simon ini, Bapak. Saudara bisa bayangkan gimana keadaan 4 orang tadi tuh, dia sudah bekerja keras, semalam-malaman tidak mendapatkan satu potong pun. Apa yang mereka cari? Ikan tidak dapat seekor pun. Dalam berputus asa, Tuhan berbicara, izinkan aku memakai perahumu untuk memberitakan Injil, mengabarkan berita Injil. Tetapi Simon sini apa, saudara? Walaupun dengan keadaan kesal-kesal, coba saudara bayangkan kalau kita lagi kesal, kita lagi jengkel nih sama orang entah siapapun. Datang ini, saudara kita kah, teman-teman kita, atau Tuhan Yesus mengetok pintu hati kita. Aku mau pakai engkau untuk beritakan Injil. Injili dia, injili. Siap enggak? Terkadang kalau kita kesal, nanti dulu Tuhan. Tunggu ini dulu, dingin dulu hatinya, tunggu pikirannya tenang dulu. Baru saya bisa menginjili saudara-saudara saya. Enggak, saudara, Simon tidak seperti itu. Dia malah meminjamkan perahunya. Simon dan kawan-kawannya merasa sukacita, ya saudara. Mereka tidak, walaupun keadaan dengan kesal-kesalnya sepanjang malam mereka bekerja, menjala ikan, berharap dapat ikan, seekor pun tidak, saudara. Dalam keputusasaannya, Tuhan datang kepada mereka. Dan Tuhan meminta perahunya untuk memberitakan Injil. Apa yang terjadi, saudara? Mujizat Tuhan terjadi saat itu. Amin. Karena mereka membuka hati mereka. Kesaksiannya, saudara, pada beberapa puluh awal-awal kami dengan Bapak Gembala untuk kami mau membuka pelayanan. Tidak gampang, saudara. Kami datang ke sebuah SMA. Kalau tahu yang di SPG itu orang bilang SMA Bombay. Itu kan dia punya aula. Nah, di situ kami mau pinjam, kami sewa, kami tidak minta gratis. Kalaupun dikasih gratis puji Tuhan, tapi kami bilang kami mau sewa. Tetapi apa yang orang pemilik itu katakan, tidak boleh. Tidak ada boleh pakai untuk ibadah di tempat ini. Kesal enggak, saudara? Kesal, sedih, saudara. Tuhan, kami ingin memberitakan Injil untuk semua umat Tuhan untuk dimenangkan, tapi kami ditolak untuk kami pakai tempat itu. Ini kesaksian nyata, saudara. Saya dengan Bapak Gembala, kami datang. Nathan masih kecil waktu itu. Kami cari di tempat, kami berdoa. Dengan sedih hati kami berputus asa, Tuhan, kami tidak mau sampai di sini. Karena Tuhan sudah mengutus kami ke tempat ini, kami harus bisa menangkan jiwa-jiwa. Jadi seperti itu, saudara. Kesaksian yang nyata kami alami itu,
Kami tidak putus asa walaupun orang itu menjawabnya dengan kasar. Sudah tahu kan logatnya orang sini, saudara. Kalau menolak orang yang gak suka mereka gak suka. Tempatnya dipakai untuk ibadah. Tapi kami tidak putus asa, saudara. Kami akan percaya bahwa kami akan melihat mujizat yang luar biasa. Karena kami memberi hati kami memberi diri kami buat Tuhan. Itu rumah kita, saudara. Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita. Namun itulah perjuangan, saudara. Tidak mudah Bapak, Ibu, Saudara untuk meminjamkan tempat untuk ibadah. Kami diusir. Bayangkan diusir, saudara. Kami mau menangkan jiwa-jiwa. Di situ kami diusir. Tapi kami tidak menyerah. Kami melihat seperti Simon ini. Kembali seperti Simon. Walaupun dengan putus asa, tetap dia memberikan perahunya untuk diizinkan Tuhan memakainya. Ini hal yang luar biasa. Amin. Mari saya mengajak kita ketika kita berputus asa, kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, rumah tangga kita. Dekatkan dirimu dengan ibadah. Buka hatimu. Perahu itu apa, saudara? Perahu itu bisa berkata rumah kita, pekerjaan kita, tempat kita di kantor bisa dipakai ibadah, diri kita, hati kita itu terlebih lagi, saudara ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, dalam keadaan putus asa kita dapat melihat mujizat apa yang terjadi. Di situ di dalam Lukasnya, Lukas yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, artinya Yesus berbicara kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di situ dikatakan dalam keadaan berputus asa keempat orang tadi diperintahkan Tuhan, tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Apa yang terjadi, saudara? Kita tahu cerita ini, anak-anak sekolah minggu pun tahu cerita ini. Mereka mendapatkan ikan yang banyak, bahkan jala mereka sampai terkoyak. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Simon berarti ada di situ. Jadi Simon ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ikut aktif terlibat dalam ibadah yang diselenggarakan Yesus. Pada waktu itu orang beribadah tidak mesti di aula gedung seperti kita. Tetapi di mana saja Tuhan memberitakan Injil. Di jalanan, di perahu, di laut, dimanapun di tempat makan dia memberitakan Injil. Itulah ibadah yang Tuhan lakukan. Jadi di sini dikatakan kita garis bawahi Simon ada di situ, saudara. Artinya apa? Artinya Simon terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Siapa di sini yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan? Pasti semua angkat tangan. Tapi apa yang kita berikan buat Tuhan? Apakah dirimu sudah memberikan terbaik buat Tuhan? Mari kita koreksi diri kita, saudara. Jangan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ABCD sebagainya, bla 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 bla. Ini permintaanku Tuhan. Kalau Tuhannya enggak penuh kasih dan penyayang, loh kamu minta banyak kepadaku, tapi apa yang kamu berikan kepadaku? Tuhan berkata. Tetapi lihat yang Simon lakukan di sini, dia melihat mujizat Tuhan. Ikut terlibat, poin yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat mujizat dalam keputusasaan kita. Ikut terlibat aktif dalam ibadah yang diselenggarakan Yesus, saudara. Ya. Ikut aktif dalam ibadah yang diselenggarakan Yesus. Ada banyak orang mau tempatnya ibadah, tapi dia tidak ibadah. Tempatnya banyak ibadah, saudara, tetapi dia malas untuk ibadah. Mungkin di tempat lain ibadahnya dari hari Senin sampai Sabtu, tinggal pilih tuh hari mau yang mana ibadahnya. Ya, tapi dia malas. Aduh Tuhan, sebentar nih. Saya masih capek, masih ngantuk. Enggak, saudara. Tuhan datang, tiba-tiba Tuhan panggil. Kira-kira masuk surga kan neraka, saudara. Begitu ya. Jadi harus ikut terlibat dalam ibadah-ibadahnya Tuhan Yesus. Ada banyak orang mau datang ibadah, tapi karena dia malas, dia tidak mau datang. Ketika kita dengan sengaja tidak mau ikut, kecuali memang ada halangan ya, ada kesibukan, itu terkecuali. Kalau memang urgent sekali, uji banget, kita bisa memahaminya, pasti Tuhan memahaminya. Dan dari hati memang ingin, tapi kalau dari hati memang ingin menghindari, tentu kita menjadi orang yang tidak menghormati Tuhan. Artinya, tapi dengan sengaja kita menghindari. Kita sudah tahu nih hari ini, misalnya hari Rabu ibadah keluarga.
Sebentar ibadah keluarga. Tapi saya udah janji nih, ada janji sama teman-teman satu circle saya. Nggak bisa ditolak karena sudah dari sebulan yang lalu udah prepare. Tapi udah tahu tuh hari itu hari Rabu ibadah di jam 6 teng. Tuhan sabar ya, nanti minggu depan kan masih ada ibadahnya. Seperti itu. Pasti ada. Kita lebih memilih mana? Tapi di sini Simon kah atau sebaliknya? Tapi di sini dikatakan Simon memilih ikut aktif dalam ibadah Yesus. Seperti itu. Jangan ya saudara. Jangan kita jauhkan diri kita dari ibadah. Ya, kita harus menghormati Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan kita mujizat kehidupan yang sungguh luar biasa. Amin. Jadi belajar bagaimana hidup kita ini menjadi hidup orang-orang yang menyediakan fasilitas namun ikut juga dalam ibadah. Simon ini contohnya saudara. Ia menyediakan fasilitas apa? Fasilitas perahunya. Jadi jangan menyediakan fasilitas rumah, tapi Pak Pendeta saya sediakan rumah tapi saya izin saya keluar. Pakai saja rumah saya, gitu. Hormat sama Tuhan enggak itu kira-kira logika kita? Hormat enggak? Iya Bapak Gembala silakan saya berikan rumahnya, saya berikan tempat saya, kantor saya mungkin, atau kendaraan saya mungkin saya pinjamkan untuk ibadah. Tapi ini manusianya pinjamkan motor ini ada enggak orang di situ? Enggak ada kan? Itu menghormati Tuhan apa enggak? Enggak saudara. Kalau kita mau yang terbaik buat Tuhan, kita mau melihat mujizat, harus ikut terlibat. Kalau kita menyediakan segala fasilitas buat ibadah, orangnya juga harus ikut sama seperti Simon saudara. Dalam poin yang pertama tadi ya. Harus ikut terlibat. Harus ada di situ tuh orangnya. Gitu ya. Jadi harus ikut terlibat aktif dalam ibadah yang diselenggarakan. Dalam keadaan putus asa, kita melihat bagaimana mujizat dapat terjadi. Poin yang ketiga adalah ikut terlibat aktif dalam ibadah yang diselenggarakan Yesus. Yang diselenggarakan gereja-gereja saudara. Amin. Jadi kita harus menghormati Tuhan ya saudara. Haleluya. Poin yang keempat. Dalam keadaan putus asa itu kita melihat bagaimana mujizat dapat terjadi. Poin keempat. Di dalam Lukas 5 ayat yang keempat tadi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah di sini dikatakan ayat yang ke-5 dan ke-6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah lihat saudara, sungguh luar biasa enggak? Ketika kita taat kepada Tuhan saudara, apa yang kita lihat mujizatnya? Taat kepada perkataan atau visi Tuhan tanpa membantah. Yang disampaikan saat ibadah berlangsung, tebarkanlah jala di tempat yang dalam. Amin. Ketika kita mau taat kepada perkataan atau visi Tuhan, yaitu Tuhan mau kita melakukannya dengan iman saudara. Tuhan mau kita melakukannya dengan iman. Kita taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Kalau iman, firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nggak ada artinya saudara kalau nggak punya iman. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus taat kepada visi Tuhan, tidak boleh membantahnya. Semua perbuatan itu harus kita lakukan dengan iman. Tuhan mau kita melakukannya dengan iman saudara. Tindakan yang berani. Amin. Taat meski telah mencobanya beberapa kali. Disinilah letak orang sukses saudara. Kalau orang sukses, walaupun dia jatuh berkali-kali tetap dia bangkit. Ya kan? Itu taat sama firman Tuhan. Coba bayangkan kalimat yang saya bilang ini saudara. Orang miskin bisa sukses. Orang gagal bisa sukses. Orang bodoh pun bisa sukses. Yang gak bisa sukses apa saudara? Malas saudara. Kalau sudah malas, berharap itu mungkin makanan jatuh di atas meja gitu ya. Ada tiba-tiba ting gitu. Enggak saudara, kita harus kerja. Ya kan?
Burung-burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan beri makan, memang benar. Tetapi burung-burung itu pergi subuh-subuh, dia udah mencari makan, dia terbang. Burung-burung itu. Kalau kita, kita taat, kita melakukan apa yang Tuhan, melakukan visi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita gak boleh malas saudara kalau kita mau melihat mujizat Tuhan. Kalau orang tua dulu bilang, jangan terlambat bangun sebelum ayam berkokok. Entah itu mitos atau fakta. Tapi benar saudara, kita harus bangun subuh-subuh. Kita cari Tuhan dulu, berdoa, mengucap syukur buat hingga hari ini Tuhan beri nafas kehidupan buat kita. Amin. Gak boleh malas ya saudara. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita taat sama perkataan Tuhan kalau kita mau melihat mujizat Tuhan. Dalam keadaan putus asa pun kita bisa melihat mujizat Tuhan bagaimana. Kita taat saudara. Taat, gak boleh malas. Kerja saudara. Apa yang kita bisa kerjakan, lakukan kerja saudara. Ya, gak boleh malas. Simon dan kawan-kawan telah melawan egonya. Di sini kita tahu bahwa Simon dan kawan-kawan telah melawan ego, melawan kemalasan, melawan segala rasa kesal. Kenapa kesal? Kenapa mereka kesal? Karena di situ dikatakan di ayat Lukas yang pertama tadi katakan, Guru telah semalam-malaman kami menebarkan jala kami dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Kosong, jalannya kosong saudara. Tetapi ketika mereka taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu, tempat yang lebih dalam. Apa yang mereka lihat, walaupun dengan keadaan hati yang kesal nih 4 orang ini, tetap mereka lakukan, mereka taat saudara. Mereka taat apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Walaupun berkali-kali mereka tebar jala yang gak dapat ikan, tapi ketika Tuhan perintahkan kepada 4 orang ini, dengan Simon melawan dengan segala kejengkelannya, melawan hatinya yang mereka udah malas gitu, Tuhan kami udah lelah, kami udah capek semalaman, kami melakukan segalanya tapi kami tidak memperoleh apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus yang perintahkan, mereka taat saudara. Dan akhirnya apa yang mereka dapatkan? Mujizat, kemenangan saudara. Kalau kita mau taat, kita akan melihat mujizat dan kemenangan. Amin. Kita percaya jangan hanya terima mujizatnya aja, tapi kita harus taat sama Tuhan, ya. Kita harus dekatkan diri kepada Tuhan. Akhir dari kemenangan melawan hal tersebut, yaitu melawan hal kemalasan kita, melawan hal-hal kekesalan kita, kita akan melihat mujizat, mujizat dan mujizat. Apa itu mujizat saudara? Mujizat ikan, seperti Simon tadi mereka melihat mujizat yang banyak, ikan yang berlimpah. Sudah tadi jelaskan, dikatakan adalah multiplikasi, artinya berlipat kali gandaan. Berlipat kali gandaan dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan pekerjaan kita, amin. Kalau kita mau lihat multiplikasi terjadi dalam kehidupan kita, kita harus taat saudara. Kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan lakukan hal yang dahsyat bagi orang-orang yang mau taat. Berikut. Dalam keadaan putus asa, kita melihat bagaimana mujizat dapat terjadi. Kerjasama tim dalam multiplikasi, saudara. Ya. Kerjasama dalam multiplikasi. Di sini dalam Lukas yang kelima ayat yang ke-7 yang berbunyi, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Di sini dikatakan ada mereka kerja tim kerja tim bersama dalam multiplikasi, teamwork. Maka kerja tim yang luar biasa, teamwork yang solid. Mereka memanggil beberapa perahu. Ayo datang, ikannya nih udah tumpah-tumpah, jalannya sampai robek terkoyak ya saudara. Situ dikatakan teamwork untuk memperoleh multiplikasi yang luar biasa. Kita lihat bagaimana mereka bekerja bersama antara Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes menjadi teamwork yang handal saudara. Jadi untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan, kita harus kerjasama. Ya, itu penting, gak boleh individu saudara. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Dalam keadaan putus asa, kita dapat melihat bagaimana mujizat dapat terjadi agar multiplikasi terjadi dalam kehidupan kita. Yang keenam, tersungkur di kaki Yesus.
Tersungkur di kaki Yesus, saudara. Dalam Lukas yang kelima, ayat yang ke-8-9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Apa artinya, saudara? Tersungkur di kaki Yesus. Ketika datang kepada Yesus, kita percaya dalam ayat yang ke-8 tadi di Lukas tadi, membuktikan bahwa ketika kita sukses itu semata-mata dari anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan, artinya kita bersyukur kepada Tuhan di kaki Yesus. Kita datang, setiap mujizat dalam pertolongan Tuhan itu jangan lupa kita harus bersyukur sama Tuhan. Pertolongan yang datang dalam kehidupan kita, mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, datang kepada Yesus, saudara. Tersungkur di kakinya. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Ketika kita sukses, kita datang kepada Tuhan semata-mata dari kekuatan Tuhan, dari anugerah Allah atas kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu diri ya, sadar diri saudara, sadar diri. Pertolongan itu hanya dari Tuhan saudara, bukan dari manusia. Ya, kalau kita mau melihat mujizat terjadi, poin yang ke-6 itu datang kepada Tuhan tersungkur. Artinya kita sadar diri nih saudara, bahwa pertolongan itu hanya datang dari Yesus saudara. Bukan dari siapapun. Jangan lupa diri, jangan lupa Tuhan saudara. Kalau kita bisa kaya, kita bisa sukses hari ini, kita bisa berhasil hari ini saudara. Ingat, tahu diri, jangan lupa Tuhan ya. Saya tidak menghakimi siapapun. Saya menyadarkan diri saya sendiri, menyadarkan diri kita semua. Kita harus tahu diri saudara. Siapa yang membuat kita bisa sukses berhasil hingga hari ini? Tuhan Yesus. Jadi kita harus tahu diri saudara. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Kita datang kepada Tuhan dengan serahkan diri kita, tersungkur di hadapan Tuhan atas pertolongan yang Tuhan kasih buat kita. Coba kalau sebaliknya Tuhan seperti manusia. Aku cabut aja tuh kasih anugerah, kasih karunia yang kuberikan kepada anak-anakku. Enak enggak? Kita kembali susah, kita kembali menderita, kita putus asa udah putus asa enggak lihat mujizat lagi. Enak enggak itu coba? Bisa bernafas enggak ini? Enggak bisa. Aduh Tuhan, kenapa begini ya? Itu kalau Tuhan sebaliknya saudara sama kita. Kalau kita enggak tahu diri sama Tuhan. Jadi gini, kalau Tuhan kalau kita mendapatkan pertolongan, tahu diri saudara, datang ke gereja, datang ke ibadah, mengucap syukur karena pertolongan Tuhan datang kepada kita. Amin. Jangan lupa mengucap syukur saudara. Di sini saja Simon datang, dia tersungkur, sujud, belajar dari Simon. Dia sadar bahwa penggandaan, pelipat gandaan berkat, yaitu mereka kalau zamannya Simon kan yang 4 orang tadi menjala ikan sampai jalannya terkoyak. Gak muat lagi tuh sampai mereka panggil teman-temannya datang. Ayo datang sini. Sama kayak kita harus kayak poin yang berikut yang sebelumnya tadi adalah teamwork yang handal. Kita harus kerja bersama-sama. Yang ke-6 ini tersungkur di kaki Yesus. Kita harus belajar mengucap syukur sama seperti Simon. Jadi multiplikasi dari Tuhan itu maka dia bersungkur. Jadi Simon melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya itu mujizat yang luar biasa. Pelipat kali gandaan saudara. Ketika Simon Petrus beserta dengan teman-temannya berputus asa, mereka mereka merasakan mujizat yang terjadi sehingga mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Di kaki Tuhan saat itu saudara, di perahu itu. Karena mereka melihat pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa saudara. Amin. Jadi untuk multiplikasi itu terjadi dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur sama Tuhan atas pertolongan yang Tuhan kasih buat kita. Yang berikut, dalam keadaan putus asa, kita melihat mujizat, bagaimana mujizat dapat terjadi.
Lukas 5 ayat 10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Apa maksudnya saudara? Multiplikasi bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh adalah mujizat multiplikasi, yaitu pelipat kali gandaan. Double-double gitu saudara, maksudnya berkatnya tuh berulang-ulang dan ulang gitu saudara dalam kehidupan kita. Mujizatnya terjadi berulang-ulang. Tuhan berikan pertolongan buat kita tuh berulang kali, pelipat kali gandaan saudara. Serahkan dirimu untuk melibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketujuh saudara. Artinya kita butuh komitmen. Karena kalau segala sesuatu gak butuh komitmen itu gak akan bisa ya saudara. Poin yang sebelumnya tadi saya katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kita harus punya komitmen. Kalau sudah lihat multiplikasi atau pelipat kali gandaan, yaitu berkat-berkat mujizat yang berulang-ulang, serahkan diri untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Seperti Simon menjadi penjala manusia. Keempat orang tadi melihat penjala manusia, kita harus lihat dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ingat seperti Abraham. Dia sukses dalam pekerjaan Tuhan, amin. Karena dia selalu datang kepada Tuhan. Abraham saudara. Banyak pengikutnya benar. Ada lagu itu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Kan ribu-ribuan saudara dia pimpin saat itu. Itu pelipat kali gandaan saudara. Multiplikasi terjadi dalam kehidupan Abraham. Kalau saudara mau multiplikasi terjadi dalam kehidupan saudara, ayo komitmen saudara. Komitmen dalam pekerjaan Tuhan. Libatkan dirimu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, poin yang ketujuh ini komitmen saudara. Lihat, kita bisa lihat para tokoh-tokoh Alkitab sukses, mereka sukses terlibat dalam karya Tuhan. Kalau hari ini engkau bisa sukses, berarti engkau libatkan dirimu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, melihat multiplikasi terjadi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, ayo komitmen sama Tuhan saudara ya. Amin. Sebagai penutup, kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah multiplikasi. Dalam perenungan hari ini kita belajar ada 7 poin saudara. Yang pertama, membuka diri lewat ibadah persekutuan. Mengizinkan Tuhan memakai segala apa yang kita miliki untuk pekerjaan. Ingat ya, mengizinkan Tuhan memakai segala apa yang kita miliki. Bukan fasilitasnya aja, tapi dirimu itu loh diserahkan, bawa ke gereja, dirimu itu dibawa ke gereja. Bukan hanya rumahnya, tempat ibadahnya, kendaraannya dipakai, enggak saudara. Kalau Anda mau melihat kehidupan kita diberkati secara multiplikasi. Yang kedua adalah mengizinkan Tuhan memakai segala sesuatu, artinya mengizinkan Tuhan memakai diri kita juga, hati kita juga. Segala yang kita miliki untuk pekerjaannya. Yang ketiga, ikut serta terlibat aktif dalam setiap penyelenggaraan ibadahnya. Itu saudara, kalau kita multiplikasi terjadi dalam kehidupan kita, kita harus melihat, kita harus ikut aktif dalam setiap penyelenggaraan ibadah. Yang keempat, taat kepada visi Tuhan. Petunjuk Tuhan saat ibadah. Gak boleh tersinggung ya kalau ada visi Tuhan dari yang disampaikan oleh Bapak Gembala kah, oleh hamba Tuhan siapakah. Bapak Gembala ini visinya kok pedas sekali. Gak boleh ya, itu datang dari Roh Kudus. Kalau kita mau melihat multiplikasi terjadi dalam kehidupan kita, kita harus taat kepada visi dan petunjuk Tuhan saat ibadah berlangsung. Yang kelima, teamwork yang handal, tim kerja yang handal, agar multiplikasi terjadi. Yang keenam, selalu mau bersyukur di setiap pertolongan Tuhan. Yang ketujuh, berkomitmen dalam melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu perlu komitmen ya, jangan main-main. Seperti Senin Kemis gitu. Jadi harus aktif ya, amin. Ya puji Tuhan, itu firman kita pada pagi hari ini.